Oke, kita mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hari ini lagi buku yang baru aku beli juga. Bukunya Kak Afu, ada yang udah punya? Judulnya Menjadi, Seni Membangun Kesadaran Tentang Diri dan Sekitar. Jadi apakah ini adalah video review? Sayangnya bukan, dan kalian juga udah lihat tadi kan di judulnya. Ini adalah video intip buku aja. Aku pengen ngasih lihat ke kalian, mungkin yang masih dalam tahap galau mau beli atau enggak, mau lihat dulu isinya dan sebagainya, silahkan ditonton video ini sampai habis karena itulah yang akan aku ceritakan beberapa menit ke depan gitu ya. Kenapa aku nggak nge-review? Karena aku sendiri belum selesai baca guys. Ini baru sampai halaman berapa ya? Baru sampai halaman 58. Emang baru baca kayak pagi sebelum ketemu Kak Afu gitu, aku baru bacanya. Parah. Tapi membaca 50 halaman saja itu aku sudah aku akan habisin buku ini. Ini fix bakal jadi buku favoritku gitu. Nah, kenapa? Ikutin terus video ini. Iya, mungkin kalian juga bertanya-tanya gitu kan. Sebenarnya ini bukunya tentang apa? Kak Afu ini nulis apa? Nah, buat yang belum tahu, Kak Afu adalah seorang ekonom. Jadi emang beliau sering menyuarakan pendapatnya terkait circular economy, terkait kesadaran akan perubahan iklim dari sudut pandang ekonomi gitu deh. Nah, itu. Tapi kemudian teman-teman mungkin mulai kepo ya, loh apakah ini tentang ekonomi yang sustainable atau gimana bukunya? Ternyata enggak, buku ini tuh lebih ke self-awareness gitu ya. Atau kalau kita baca di belakang, di blognya gitu ya, kemampuan berpikir adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan, yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri, kemampuan untuk memecahkan masalah lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat Menjadi, Afu Tami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya. Ya, jadi memang aku sempat baca sekilas, itu kayak semi-semi memoir gitu sih isinya. Tadi ya, lewat perjalanan terusnya, dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Di akhir, Menjadi juga menawarkan opsi konkret untuk mengejawantahkan kemampuan berpikir tersebut ke dalam aksi dan kontribusi nyata. Harapannya buku ini bisa menjadi teman dalam berproses dan penemuan-penemuan internal yang memerdekakan diri serta membantu membangun hubungan lebih sehat dengan sekitar. Wow. Tadi udah kerasa berat gitu gak sih kedengarannya? Tapi teman-teman jangan khawatir ya. Aku tuh kan udah baca sekilas, 50 halaman. Itu tuh cara Kak Afu cerita, itu tuh enak banget diikutinya. Jadi kayak kalian pernah gak sih ngomong sama orang yang pintar? Pintar banget, saking pintarnya. Dia tuh kalau ngomongin sesuatu tuh jadi lebih sederhana. Gimana sih? Kalau dia jelasin tuh jadi lebih gampang gitu ngertinya. Pernah gak sih punya temen yang kayak gitu? Nah, Kak Afu tuh tipikal orang kayak gitu dalam menulis bukunya ya, menurut aku. Karena yang dia jelaskan itu sesuatu yang sebetulnya pusing banget. Kayak, berat. Tapi beliau tuh bisa ngejelasin kita kayak pelan-pelan, kita dituntun, kita dikasih tahu, ini loh, gini loh, didongengin gitu ya. Jadi kayak kita lagi nyimak ceritanya, lagi seru, dan secara nggak sadar, kita udah belajar hal baru. Kayak gitu perasaannya waktu baca buku ini tuh. Dan jangan khawatir, ini buku tuh banyak banget ilustrasi atau grafik atau pokoknya bukunya tuh warna-warni banget guys. Bisa lihat nggak sih? Ntar aku liatin deh lebih close up ya. Jadi konsep-konsep yang abstrak itu kayak dibantu dijelaskan oleh si grafis ini, dan ini tuh warna-warni. Jadi mungkin itulah kenapa bukunya jadi agak pricey ya, 138.000. Ini di Pulau Jawa. Aku nggak tahu kalau keluar Pulau Jawa bedanya seberapa jauh ya harga buku tuh. Dan dia nggak hardcover.
aku usul sih sama Gramedia, tim Gramedia atau ke Afu, kalau misal lagi nonton video ini, tolong dipertimbangkan bikin menjadi versi hardcover, karena itu menurut aku akan sangat membantu. Kayak buku-buku kayak gini tuh tipe buku yang, gak tau sih kalau aku ya, itu nggak akan selesai dibaca sekali duduk, karena kayak harus baca, refleksi, baca, mikir, mencerna bacaannya gitu ya. Jadi akan dibaca dalam waktu yang lama dan dibawa kemana-mana, dan someday akan pengen baca ulang kayak gitu loh. Jadi eman banget, sayang banget kalau nggak hardcover karena akan lecek gitu kali ya sampulnya, karena sampulnya biasa aja gitu kan, toilet atau gimana gitu. Jadi makanya waktu kemarin di Toga Mas aku ditawarin untuk ngesampul, aku langsung oke, minta tolong disampul gitu. Apalagi buat aku yang kalau baca rada geradakan gitu. Kita intip yuk daftar isinya bareng-bareng. Ini nih yang seru itu, Kak Afu tuh kayak pakai banyak analogi gitu loh dalam menjelaskan sesuatu. Jadi itu yang bikin kita lebih paham, lebih mudah mencerna konsep-konsep yang beliau jelasin. Ini lihat aja ya dari daftar isinya. Kayak bagian-bagiannya itu juga dianalogikan dengan sesuatu gitu. Misalnya ini bagian A, umbi, serambi, bahari gitu. Jadi umbi itu gimana kita awal-awal mengupas bawang diri, gimana kita lihat kembali ke belakang gitu ya, apa sih yang membentuk kita, kenapa kita bisa jadi orang yang kayak gini gitu kan. Terus serambi melihat masalah dari atas balkon, jadi kayak helikopter view gitu kali ya bahasa orang-orang kerennya tuh. Terus bahari berlayar di lautan perspektif, ini aku belum selesai baca. Terus bagian B membuka jendela pikiran tentang privilege, ketimpangan, nasionalisme dan humanisme. Terus 3 ekonomi dan lingkungan. Jadi ini termasuk bab yang kata Kak Afu tuh paling panjang karena sebetulnya beliau mau nulis satu buku khusus tentang ini gitu. Tapi ternyata long story short jadinya menulis menjadi kayak gitu. Jadi makanya ini tetap jadi satu bab yang panjang sekali. Bagian C bergerak dengan kaki, ini kayaknya yang tadi dibilang ini ya. Aksi nyata apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan. Terus mengubah arah perjalanan, menyiasati bekal terbatas, memasang tali pengaman. Terus ada epilog, ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Nah, yang menarik ya di buku ini tuh, kan aku bilang ya tadi, ini tuh buku yang menjelaskan konsep yang kayaknya berat gitu, tapi dijelasinnya ringan banget. Tapi dibalik itu teman-teman, kalau mungkin teman-teman tertarik ngulik topik-topik tertentu yang disebutin di buku ini, Kak Afu tuh kayak nyediain barcode yang bisa kita scan untuk meluncur langsung ke sumbernya, langsung ke ya sumber-sumber yang beliau rujuk gitu, yang beliau sebutin di sini. Jadi wah, ini aku apresiasi banget sih untuk buku-buku yang detail menyelipkan sumber-sumber. Dan yang menarik lagi, kita tuh ada banyak banget isian kayak gini. Kayak kolom ruang yang disediakan untuk kita merefleksikan apa yang udah kita baca. Jadi nggak cuman lewat kuping kanan keluar kuping kiri, tapi enggak, kan ini membaca mata kanan keluar mata kiri, enggak juga, tapi ya intinya gitulah, kalian tahu kan. Jadi kita nggak cuman kayak terkagum-kagum dengan konsep yang beliau ceritain, tapi kita juga didorong untuk ayo yuk diaplikasikan yuk, dipikirin yuk gimana nih gitu kan. Ini juga bagus banget. Terus apa lagi ya, banyak foto-fotonya. Kalau kalian suka grafik, suka visualisasi, anak visual kayak aku, kalian akan sangat menikmati baca buku ini sih, aku yakin. Oh ini, lihat aja daftar pustakanya tuh bener-bener yang, kalian tau gak sih, aku berasa baca skripsi, baca jurnal yang beneran banyak loh referensi yang dipakai, mantap. Yang menurut aku menarik apa ya? Kemarin sih yang aku suka itu gimana dia menjelaskan konsep menjalani proses pendewasaan ala Profesor Kegan. Ini aku suka banget. Ini bab awal-awal. Ya nanti gimana bukunya, apakah beneran bagus sesuai dugaanku atau enggak, gimana pengalamanku baca, nanti akan aku ceritakan di video terpisah. Mungkin
book recap atau review khusus buku ini, I don't know. Tapi tunggu aja, pasti aku bikin, insya Allah. Dan kalau teman-teman tertarik beli buku ini sebenarnya gampang banget didapetin kalau online ya. Karena ya itu tadi, kalau offline kayak aku bisa-bisa nggak ada di Gramedia. Nggak ngerti distribusinya kurang masif apa gimana. Tapi ya paling gampang belanja online aja, bisa di Tokopedia, official store kan banyak ya, official store-nya Gramedia, atau toko buku yang menjual buku ori. Nah, biar kalian nggak bingung, nanti aku taruh linknya semuanya di description box, mau di Shopee, Tokopedia, atau lewat official webnya Gramedia. Di situ juga suka ada diskon kan kadang-kadang. Nah, siapa tahu ada diskon kan, pantengin aja. Nanti linknya semua aku taruh di bawah. Kenapa? Supaya teman-teman mudah mendapatkan buku yang original gitu, oke? Biar kalian nggak usah bingung yang mana yang ori, yang mana yang bajakan, kok harganya segini, apakah ini legit gitu kan? Nah, udah aku simpenin link-link toko buku yang jual, dan kalau teman-teman toko buku ada yang provide buku ini juga, menyediakan buku ini juga, silahkan drop linknya di bawah. Aku akan sangat senang gitu kan ketika kita saling memudahkan aja sih untuk memperoleh akses buku-buku baik dengan cara yang baik juga gitu. Nah, kayaknya itu dulu sih teman-teman. Aku mau lanjut baca buku ini lagi dan kembali menanti hujan reda lagi. Cuman kalau terawanganku ini kayaknya bukunya cocok buat teman-teman yang lagi dalam proses mencari jati diri gitu nggak sih? Jadi kayak bagaimana sih caranya menjadi? Yuk kita bareng-bareng baca buku ini. Mungkin teman-teman juga bisa ngobrol ya di kolom komentar, apakah udah selesai baca atau belum, mana bagian yang kalian suka, mana yang kalian nggak suka. And see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.